na 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 na. Gak tahu nih. Ini lagunya berat ini. Nah ini balik lagi ke UMKM karena ini benar-benar menginspirasi. Saya lihat memang dari yang di endorse kita pengen tahu nih respons UMKM-nya. Ada nggak yang DM atau curhat sama Teh Meli soal perubahan yang dirasakan setelah di endorse oleh Teh Meli? Iya ada banyak sih, semuanya, hampir semuanya. Jadi DM saya penuh banget sama pedagang-pedagang. Tapi ya alhamdulillah ya, jadi banyak temen gitu. Paling enggak kalau misalnya cari apa-apa, terus aku simpan semuanya di highlight. Di highlight. Jadi kalau kalau Instastory 24 jam kehapus. Aku simpan di highlight. Jadi aku bikin pengumuman lagi untuk semua yang misalnya hari ini, gue pengen makan apa ya, pengen jajan apa ya. Udah lihat-lihat aja di highlight aku, anggap aja itu buku menu gitu. Beli di mana, Instagramnya apa. Jadi panjang sih, ini bisa seumur hidup. UMKM Krekes Brownies, Krenis, mengalami peningkatan penjualan ketika di-endorse oleh Teh Meli. Sebelum pandemik 10.000 pack, sekarang bisa sampai 12.000 pack. Itu kan berarti Alhamdulillah banget, naik 20%, orang-orang turun sampai 80, ada yang tutup total. Saya membina 400.000 UMKM di OKOC, 70% dipukul rata, mereka sulit banget. Jadi ini nemuin cerita-cerita kayak Krenis yang naik 20% di saat pandemi ini benar-benar truly inspiring. Kenapa pilih endorsement sebagai bentuk bantuan? Tadi Teh Meli udah cerita sedikit, tapi passionnya tuh ada di mana pada saat pandemi ini yang membawa Teh Meli berpikir ini endorsement yang tepat banget? Ya seperti tadi sih, aku pokoknya pikirnya pengen bantu orang tapi nggak kasih uang gitu. Karena kalau uang pasti kan habis. Iya. Habis uangnya itu habis. Gak mungkin kita kasih lagi gitu. Nah ini gimana caranya panjang. Terus dia juga ada yang terkait sama dia, pegawainya atau apa juga ikut, nggak usah di PHK gitu. Berarti dagangannya atau produknya atau bisnisnya harus berjalan. Empowering dan beyond charity. Biasanya kan kalau charity kita bagi-bagi donasi, tunai, sembako. Memang ada yang harus kita bantu seperti itu. Tapi untuk para UMKM yang tangguh ini, mereka hanya butuh bantuan kayak pemasaran gitu, seperti Krenis. Nah menurut Teh Meli sendiri, pada saat sekarang nih, kalau bisa ngomong sama 60 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia, apa yang mereka harus lakukan di saat pandemik ini? Lebih diturunin lagi, apa sih Mas Andi namanya, bukan kualitas, tapi mungkin kayak misalnya bungkusnya biasanya pakai bahan ini, diturunin gitu, jadi harganya dimurahin kayak gitu, tanpa mengurangi kualitas dari rasanya. Dan memang promosi itu harus, dan memang public figure lah yang mesti bantu untuk mereka promosi. Kan public figure jutaan followernya. Jadi saya ingin berbagi langkah pas ya. Biasanya di UMKM ini yang di bawah binaan kita, yaitu pasti akan sukses insya Allah gitu loh. Nah memang ada beberapa pilar. Pertama pilar itu pelatihan. Jadi sebelum kita ngasih modal dan lain sebagainya, UMKM itu harus diberi pelatihan. Bagaimana caranya bikin risoles yang bagus, terus bagaimana juga seleranya itu diperhatikan, cek dulu sama keluarga enak nggak gitu. Dan ini pelatihan yang paling penting. Kedua adalah pendampingan. Mereka ini jatuh bangun dan 80% UMKM yang didampingi oleh mentornya itu bisa melewati pandemi ini. Nah yang ketiga yang tadi Teh Meli lakukan, pemasaran. Karena begitu mereka udah punya produk bagus, dibantu pemasarannya mereka bisa langsung booming. Dan terakhir memang akhirnya akses permodalan. Nah ini yang di saat pandemi ini susah. Susu jahe Pak Budi itu di Kemang, susu jahe Raisa. Seperti yang Mbak Meli sampaikan, dia nggak naikin harga. Karena dia lihat kasihan nih pelanggan saya lagi keadaan begini. Sementara jahe kan naik dari 45.000 per kilo jadi 80.000 per kilo. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan dengan digital, dia coba pasarkan. Ternyata Allah berikan begitu banyak kemudahan buat dia. Sekarang dia
tadinya omsetnya 800.000 per hari ini sudah 3 kali lipat. Nah, hal-hal yang kayak begini yang menurut saya sangat menyentuh ya. Dan kalau kita bisa berbagi sama UMKM seperti yang Teh Meli lakukan, insya Allah kita segera bangkit dari COVID-19. Creative mind, kalau kita ngelihat YouTube, lucu banget nih YouTube-nya Teh Meli ini, kayaknya sumber idenya nih nggak habis-habis. Saya mau tanya tuh, biasanya ide datang ke seorang Meli Guslow itu atau bikin-bikin ide itu pagi, siang, malam, atau nggak tentu datangnya, terus saat apa melakukan, dan ada nggak sih aktivitas yang bisa memicu ide-ide cemerlang ini? Kalau idenya datangnya sih kapan aja ya, cuman pas sendiri tuh biasanya halunya tuh makin meningkat gitu. Dan kebanyakan kalau dilihat video-video yang aku nyanyi-nyanyi sendiri itu seolah-olah show, seolah-olah talk show, itu betul-betul sendiri. Mas Anto nggak tahu, anak-anak nggak tahu, karena kalau Mas Anto tahu nanti dia ngintip, terus kurang lucu karena akunya jadi jaim gitu. Jadi sendiri aja pakai tripod kayak gini, terus direkod sendiri, nanti udah jadinya baru dikasih lihat, mereka ketawa-ketawa berarti lucu. Jadi distract malah ya kalau ada Mas Anto sama ini. Nah, saya lihat yang juga yang sama Hedi Yunus, ide dari mana sih tuh bikin video yang menghibur gitu, ini truly entertaining buat kita. Ya kalau kita kan kalau dibilang kayak usia saya, Hedi Yunus tuh kan bukan usia yang lucu lagi gitu ya untuk jadi YouTuber gitu. Tapi kita pengen bikin sesuatu pengen eksis juga. Iya, pengen eksis juga di YouTube. Jadi ya apa ya? Ya orang selalu ketawa-ketawa kalau lihat postingan aku sama Hedi. Jadi udahlah kita lucu-lucuan aja, nggak pakai konsep, ngobrol gitu aja, gelinding pakai bahasa Sunda, nggak ada subtitle, udah gitu aja. Tapi ya lumayan banyak yang suka. Diantosan lah gitu ya. Nah, saya nih kan sebetulnya fans lagu-lagunya Teh Meli. Dan kalau fans berarti tahu dong lagu-lagu aku. Tahu, tapi yang ngetop aja karena saya kan nggak terlalu artistik. Nah, Mas Anto pernah ngelatih berkali-kali, saya udah mulai give up. Dia bilang emang dunia adil ya katanya, kalau lu bisa nyanyi juga gimana pekerjaan kita gitu. Tapi berarti bisa nebak lagu aku dong, Mas. Itu yang kita mau coba nih. Teh Meli punya beberapa lagu, bisa nggak aku coba ya? Teh Meli senandung aja coba, saya bisa nebak nggak lagunya? Na 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 na. Gak tahu nih. Ini lagunya berat ini. Gak tahu ini nih. Lagunya judulnya apa, Teh Meli? Gantung. Oh, gantung. Oh iya. Lagi ya. Oke, lagi. Yang gampang-gampang dong. Ini susah-susah nih. Du du na 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 apa ya? Ini fans beratnya nggak hafal lagunya tapi hafal nadanya. Apa nih judulnya? Ada apa dengan cinta? Oh, iyalah, ini ada apa dengan cinta. Satu ini. lagi ini kita dua lagi. Pernah duet nih lagu ini. Oke. Na 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 na. Jauh di mata, dekat di hati. Cika. Iya, akhirnya ada yang tahu. Satu lagi dong. apa ya? Satu lagi ini mestinya tahu. Na 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 di 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 di. Ini Bunda ya. Yeay. Ini kayaknya yang paling banyak dinyanyiin deh, Bunda. Tapi yang potret juga tuh. Na 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 na. Na 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 na. Apa lagunya? Judulnya apa? Oh, Asmara yang terindah. Itu benar kan? Iya benar. Bagaikan langit. Bagaikan langit. Tapi ini luar biasa. Udah mungkin ratusan lagu yang dikarang oleh Teh Meli dan puluhan yang sudah jadi hits. Luar biasa di Kasanah kita. Tanpa terasa kita sudah menuju ke closing. Tapi sebelum mengakhiri obrolan kita yang sangat menginspirasi ini, saya pengen nanya tentang Teh Meli. Kan ini pandemik, insya Allah kalau sesuai dengan prediksi pemerintah
prediksi epidemiologis kita mudah-mudahan kalau kita disiplin, insya Allah Juli udah normal. Amin, amin, nah amin, di amin. benak Teh Meli sama Mas Anto tentunya karena selalu mesra dan jadi omongannya Mbak Nur tuh lihat kayak Mas Anto. Apa yang pertama kali Teh Meli akan lakukan setelah pandemi selesai? Sebetulnya kita ada konser tanggal 28 Agustus ya. Gedungnya udah di DP, semua udah di DP, tapi ya udah kita mesti cancel, bukan mesti cancel, mesti pending. Jadi kita akan melanjutkan konser itu, nggak tahu bulan apa. Nanti kita lihat pandeminya selesainya kapan. Itu adalah konser pernikahan perak aku sama Mas Anto dan 25 tahun berkarir. Wow, selamat ya. Iya. 25 tahun nggak kerasa. Saya lihat banget waktu hingar-bingar menikahnya. Gila 25 tahun 25 ya. tahun. Waduh, emang time flies ya. Nah, untuk pendengar podcast Ruang Sandi, boleh nggak nih Teh Meli nyanyi dikit untuk menghibur kita nih? Ku buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Bareng dong. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Wow, keren banget Teh Meli. Saya juga dapat informasi bahwa Teh Meli juga mengarang lagu, menciptakan lagu yang terinspirasi dari situasi pandemi COVID-19. Judulnya Berkumpul di Surga. Insya Allah segera rilis. Dan insya Allah yang baru juga kita upload sih sebetulnya sudah ada. Mudah-mudahan ini juga jadi hits. Nah kita sekarang sudah di penghujung. Terima kasih Teh Meli. Tapi saya ingin menutup kebersamaan kita dengan moto dari Teh Meli. Biasanya saya baca moto saya sendiri. Sekarang saya mau baca motonya Teh Meli, yaitu quote, sendiri pasti berat. Kalau bersama-sama insya Allah jadi ringan. Nah dalam situasi sulit seperti sekarang memang harus gotong royong dan saling membantu, saling peduli. Betul. Luar biasa kebersamaan kita dengan Teh Meli Guslo. Senang banget diundang ke sini. Ya ini coba-coba untuk menginspirasi teman-teman yang sekarang lagi berjuang melawan COVID-19. Salam untuk Mas Anto, sukses terus untuk Potret. Amin. Dan Teh Meli Guslo terus berkarya dan memberikan begitu banyak inspirasi dan nuansa positif bagi bangsa kita. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Ruang Sandi berikutnya. Selfie dulu.